Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kembali sampai Indonesia Malam, Saudara, masih bersama Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru Rian Sibarani yang menjadi pendamping dari korban pencabulan di Universitas Riau, UNRI, dan juga Kabid Humas Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Sunarto. Saya ke Bung Rian. Bung Rian, jadi awal cerita kasus ini seperti apa sehingga kemudian korban mungkin melaporkan ke LBH ya? Ya, pada saat itu penyintas atau korban sedang melakukan bimbingan proposal skripsi kepada dosen pembimbingnya di kampus Visipol UNRI seperti itu. Dan pada saat ingin beranjak atau berpamitan, disitulah dosen tersebut diduga melakukan mencium mahasiswi tersebut atau korban dan mencium 2 kali di kening dan juga di pipinya seperti itu. Ini kejadian di kampus atau di rumah sang dosen? Di kampus. Oh, di kampus, di ruang kerja dekan ya? Di ruang kerjanya. Oke, ini bimbingan untuk tugas akhir atau skripsi begitu ya? Iya, betul. Oke, lalu kemudian apa yang dilakukan penyintas atau korban tadi? Nah, pada saat itu penyintas menghubungi kerabatnya dan juga beberapa dosen meminta pergantian dosen pembimbing dan juga ingin menyelesaikan perkara ini di tataran kampus. Oke, ini kan setelah beberapa hari. Sebelum meminta pergantian kan pasti ada diskusi dan lain sebagainya, mungkin ke orang tua atau ke polisi bahkan langsung, atau mungkin ke pihak kampus dan lain sebagainya. Mungkin Anda punya informasi soal ini? Ya, sebelum akhirnya penyintas melaporkan hal tersebut ke kepolisian, penyintas sudah mendiskusikan hal tersebut dengan keluarganya dan juga dengan beberapa kerabatnya dan juga membawakan hal ini ke kampus untuk diselesaikan, begitu. Dan meminta agar terduga pelaku ini meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan juga tidak mengulangi perbuatannya baik kepada penyintas maupun kepada warga perguruan tinggi lainnya. Akan tetapi pada saat itu tidak ada tanggapan dari pihak kampus dan juga dibawakan ke rektorat juga tidak ada tanggapan yang berarti begitu. Oh, maksudnya tidak tanggapan, maksudnya karena tidak memiliki bukti dan lain sebagainya atau seperti apa? Bahkan salah satu dosennya itu meminta agar penyintas tidak membawakan kasus ini, tidak membukakan kasus ini karena ketakutan keluarganya ini berantakan ataupun nama kampus itu akan menjadi jelek begitu. Dan ada desakan-desakan seperti itu. Sudah berapa lama menjadi dekan di sana yang Anda tahu, Bung Rian? Saya kurang tahu sudah berapa lama, tapi berdasarkan informasi sudah cukup lama menjadi dekan di kampus tersebut. Oke. Dan korban menyatakan baru pertama kali atau sudah beberapa kali mendapat perlakuan seperti ini dari yang bersangkutan? Perlakuan seperti ini dari penyintas itu baru pertama kali ini. Dan pertemuan tersebut adalah pertemuan bimbingan pertama penyintas dengan terduga pelaku atau saat ini tersangka. Iya, dan sempat shock waktu itu ya, karena terkejut apa yang kemudian dilakukan terhadapnya. Ya, penyintas pada saat itu terdiam dan ketakutan, dan ketika dia mencium mahasiswa tersebut atau penyintas itu secara spontan mendorong pelaku untuk menjauhi seperti itu dan segera berpamitan keluar dari ruangan tersebut. Oh, sempat ada perlawanan dari yang bersangkutan ya? Ya, ada perlawanan dengan mendorong. Tidak ada permintaan maaf pada waktu itu dari pelaku? Tidak ada permintaan maaf, tidak ada menghubungi penyintas ataupun keluarganya. Oke. Dan memang pada waktu kejadian tidak ada CCTV dan lain sebagainya, betul ya? Ya, tidak ada di dalam ruangan. Kita dapat informasi bahwasanya tidak ada CCTV dalam ruangan dan CCTV di sekitarnya juga mati begitu. Iya, iya. Ini juga yang menjadi penting. Saya ke Pak Kabid Humas, Pak Sunarto. Bung Sunarto, ini kan kalau kasus kekerasan seksual atau mungkin pencabulan seperti yang kita bahas pada malam ini kan minim bukti. Artinya kalau kita bicara soal bukti chat misalnya juga tidak ada. Bukti CCTV apalagi. Jadi hanya satu pengakuan. Bagaimana polisi bisa memastikan bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan pencabulan seperti yang kemudian dikenakan pasal KUHP kepadanya? Ya, baik. Jadi penyidik bekerja berdasarkan aturan hukum. Oleh karenanya kita berpatokan kepada itu.
Untuk pembuktian, mari kita berikan kesempatan kepada penyidik untuk membuktikan itu. Jadi saat ini masih bekerja penyidik, masih ada barang bukti lain yang akan di... Oh, ada bukti-bukti lainnya. Boleh kemudian Iya. disampaikan mungkin selain pengakuan dari korban, karena ini menjadi penting Pak Kabid, ada banyak mungkin korban kekerasan seksual di sana yang mungkin tidak berani melaporkan karena mereka hanya beranggapan bahwa hanya pengakuan saya, lalu kemudian bisa diputarbalikkan atau mungkin seperti yang terjadi di UNRI, bisa dilaporkan balik kalau seandainya tidak kuat untuk kemudian memberikan bukti-bukti lainnya. Tentu ini menjadi sebuah edukasi bagi publik bahwa jangan takut untuk melaporkan, bahwa polisi punya alat, punya tools untuk kemudian bisa membuktikan lebih dari hanya sekedar pengakuan misalnya, meskipun juga jangan melaporkan palsu ya. Silakan Pak Polisi. Ya, baik. Ada barang yang akan diambil untuk jadi barang bukti selain yang sudah diamankan saat ini, kemudian terkait dengan harapan dari korban-korban lain untuk memiliki keyakinan untuk kemudian bisa melapor bahwa itu adalah ranah penyidikan, teknik dari penyidikan yang tentunya tidak bisa saya sampaikan di sini ya. Tidak bisa saya sampaikan di sini. Yang jelas penyidik telah memiliki bukti awal yang cukup. Lebih dari satu, pasti lebih dari satu ya? Iya betul. Sehingga menetapkan kasus ini naik menjadi penyidikan dan ditetapkan tersangka gitu. Saya tanya ke Bung Rian, apakah sejauh ini sempat merekam mungkin korban pada saat kejadian atau ada bukti-bukti lain yang kemudian dimiliki oleh korban selain pengakuan tentu ya? Ya, begini Mas, artinya kan karena kejadian itu juga terduga, penyintas juga tidak sempat untuk merekam perbuatan tersebut karena tujuan ke sana adalah untuk melakukan bimbingan proposal skripsi, begitu. Akan tetapi bukti-bukti yang menjurus ke arah perbuatan tersebut itu sudah ada dan itu juga sudah dikumpulkan oleh penyidik. Gitu. Meskipun cukup menantang dalam pembuktian nanti di pengadilan karena tentu harus memiliki bukti-bukti yang kuat untuk kemudian bisa dalam tanda kutip menang di pengadilan. Begitu Bung Rian ya? Ya, artinya begini Mas. Dalam tindak pidana pencabulan ataupun kekerasan seksual tersebut itu butuh penyelidikan yang komprehensif ataupun lengkap karena minim bukti. Akan tetapi bukti-bukti yang menjadi petunjuk yang akan dipegang penyidik pastinya. Dan tentunya kita mengapresiasi kerja kepolisian daerah Riau karena tanggap dan cepat mengungkapkan kasus tersebut. Saya ingin tanya, apakah sebelumnya pernah ada chat dan lain sebagainya yang mengarah ke arah pelecehan seksual dan lain sebagainya dari yang tersangka kepada korban? Ya, ada beberapa percakapan sebelum melakukan bimbingan yang itu tidak ada relevansinya dengan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan akademis. Dan mengarah ke sana? Yang menjadi petunjuk ke arah itu. Baik. Apakah itu akan dijadikan bukti oleh polisi atau tidak? Tentu ini menjadi konsumsi dari penyidikan. Terakhir Pak Kabid Humas, apa yang bisa disampaikan terkait kasus ini? Karena ini kasus yang mengejutkan apalagi di kampus yang ternama di Riau. Betul. Jadi kami mengapresiasi korban yang berani kemudian melapor, artinya membuka tabir ini. Kami mohon dukungan semua pihak untuk bisa menuntaskan kasus ini. Yakinlah kami akan bekerja secara profesional dan proporsional. Kami akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum karena memang SPDP sudah kami kirimkan ke jaksa. Masyarakat kami minta untuk berikan kami waktu, berikan penyidik waktu untuk menangani kasus ini. Baik, apresiasi untuk Polda Riau yang telah menangani kasus ini. Terima kasih Pak Kabid Humas Terima kasih Bung Aiman. Polda Riau, Komisaris Besar Sunarto. Meskipun secara pembuktian nanti di pengadilan tentu ini hal yang menarik untuk kemudian dicermati.
Dan seperti sidangnya tertutup ya, karena untuk sidang asusila ini. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya, kita akan cermati. Terima kasih juga Bung Rian Sibaradi dari LBH Riau yang mendampingi korban terkait dengan kasus ini. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.